Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Vika dengan NPM 247630509 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membuat profil jembatan dengan cara menggabungkan family yang sudah saya buat di Revit seperti ini menjadi satu project membentuk profil jembatan seperti ini. Di sini saya sudah punya gambar dua dimensinya atau gambar kerjanya. Yang akan saya buat adalah ini saja. Nah, pertama saya buka Revit terlebih dahulu. Kalau kita mau menggabungkan family, berarti kita harus di project. Dan project itu tempatnya ada di models. Kita pilih new. Untuk template-nya bisa menggunakan structural analysis developmetric atau kita buka template, pilih yang English Integral, kita pilih yang Structural Analysis Default. Kalau sudah open, kita oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sebelum kita memulai gambar, kita harus merubah unitnya dulu menjadi milimeter dengan cara UN. Bagian like ini kita ubah ke milimeter. Kalau sudah oke. Nah, pertama kita akan membuat gridnya dulu. Seperti ini, kita sembarang aja dulu. Nah, saya akan buat offset di sini sejauh 28.400. Kalau ditanya kenapa 28.400, karena patokan saya adalah dasar fill cap-nya. Saya nggak ngambil bagian sini atau bagian atas abutment itu enggak. Saya ngambilnya yang di dasar fill cap-nya. Kalau sudah seperti ini, kita buat grid lagi. Nah, jarak dari abutment ke P1 itu sejauh ini, dan dari P1 ke P2 itu sejauh ini. Nah, ini akan kita rubah ke milimeter. Berarti untuk bagian pertama, kita copy aja. Kita akan offset sejauh 41.400. Bagian kedua, saya akan offset sejauh 42.800. Kalau sudah seperti ini, kita lihat tampilan dari arah shotnya. Nah, ini kita atur aja. Kalau tampilannya seperti ini, pertama kita akan memasukkan family yang pertama yaitu abutment dengan cara insert, load family. Kita pilih, saya tempatkannya di project punya saya, jadi saya pilih abutment, lalu open. Kita ke struktur, pilih solid. Kalau untuk merubah seperti ini dengan cara spasi saja ya. Kita klik dulu sembarang, baru kita atur dengan move. Nah, kalau garis yang di luar ini adalah LC atau line konkretnya. Nah, sedangkan fill cap ini garisnya di dalam. Maka titik tengah ini, midpoint-nya, akan saya dekatkan di sini. Gitu. Jadi dia udah sama. Lalu yang kedua, saya akan mengimport family pilar. Itu pilar yang pertama. Nah, ini dia. Open. Kalau untuk bagian struktural foundation dia ada di solid. Beda lagi nanti kalau di bagian atas, biasanya di beam. Jadi caranya sama saja. Tik dulu. Sudah pas di sini. Lalu yang kedua, pilar kedua. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat dari arah shot. Nah, tampilannya seperti ini.
kita akan atur dulu karena dia nggak sama ya. Kita atur yang abutment dulu. Saya mau ini di dasar filcat. Kenapa dia nggak sama? Karena waktu buat family-nya titik midpoint-nya ada di sebelah sini. Jadi ya tinggal kita atur aja, nggak apa-apa. Nah, sudah seperti ini, kita akan memasang spoon pail. Jadi saya buat dulu di sini topnya spoon pail. Oh, sorry, yang ini belum. Saya ubah dulu. Jadi dasar pail cap. Nah, kalau yang ini saya ubah menjadi spoon pail. Tapi untuk yang bagian atas dulu, topnya. Kalau yang bawah nanti kita buat lagi. Saya mau copy dulu ininya untuk level 3. Saya atur menjadi 100 karena jarak dia dari line konkretnya itu 10, jadi saya buat 100. Ini agak berubah, nggak apa-apa, tinggal dibenerin lagi, pasin ke titik nolnya dasar filcatnya. Kalau tampilannya sudah seperti ini, kita lihat di sini. Nah, kita akan memasang spoon pail atau meletakkannya. Tapi kan saya belum buat, kita nggak tahu meletakkannya berapa. Nah, di sini keterangannya untuk yang abutment dia 3 dikali 15, maunya 45 pieces. Sedangkan yang pilar ini, kedua pilar ini 75. Berarti kalau saya lihat dari sini, di sini dia ada 16 kali 3 dan itu tuh nggak sesuai. Jadi gimana caranya kita buat dengan jarak seperti ini? Nah, kalau jarak dari tepinya kan dia 70, tapi jarak yang paling banyak dari spoon pile ke spoon pile-nya lagi itu 180. Berarti kita buat, pertama kita buat garis bantu dulu. Yang ini saya copy. Terus saya tarik aja, saya masukin rumus. 28/100 dibagi 2. Udah enter. Nah, saya akan offset ke kanan ke kiri untuk ngasih jarak dari spoon pail 1 ke spoon pail yang lainnya. Dengan cara sama kayak tadi, di copy aja. Jadi hampir sama kayak kita pakai AutoCAD gitu. Nah, biar cepet, copy-copy aja. Ini jadi dia punya jarak yang di ujung ini nggak kita pakai. Lalu yang ini kita copy lagi. Kayaknya garisnya double yang ini. Oh enggak deh. Nah, ya kan. Kita nggak sama nih masukin garisnya. Mending satu-satu aja. Nah, udah kan seperti ini. Kita load family lagi. Kita cari spoon pail. Nah, sebelum kita nge-load yang tadi, saya lupa gambar apa buat grid lagi yang di sini. Nah, caranya ini di copy aja ke sini 1800. Terus yang kami error. Ini ulang ya. Yang ini error deh. Nah,
sama yang ini juga kita buat kopi 1800, terus kopi di sebelahnya, terus kita kopi lagi deh 200, terus mirror. Sebenarnya bisa langsung buat 2 terus mirror gitu, cuma nggak apa-apa. Nah, 1800, terus buat lagi 1800, lalu kita pilih, kita mirror. Nah, kalau sudah seperti ini baru udah kita ke struktur. Tadi kan udah insert tuh, nah sebenarnya otomatis sudah masuk di properties, lalu kita taruh aja di sini. Kalau kayak begini di copy juga bisa kalau udah banyak, biar cepet. Kayak dia banyak banget garisnya ya, memang banyak, jadi harus teliti. Ini kalau buatnya pagi ngantuk. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus yang tadi kita blok, kita pindahin ke sebelahnya, yang tengah aja taruh di sini. Nah, untuk yang satunya kita copy, pindah ke sini, yang ini sama, lalu kita copy untuk sebelahnya, pilih di tengah, terus pindahin ke sini. Nah, sudah seperti ini. Kita lihat di gambaran shotnya. Nah, ini seperti ini. Kita ubah dulu yang dari top spoon file ini. Kita akan ubah menjadi minus 35.800. Nah, seperti ini. Ternyata dia ngikut terus. Kita pindahin dulu. Nah, sudah gambarannya seperti ini. Lalu kita akan menggabungkan bearing padnya. Kita buat dulu di sini. Kita copy dulu. Nah, bearing pad 1. Kalau di catatan saya itu untuk bearing pad satunya dia ukurannya 60-50 pas gini. Nah, ini untuk bearing pad pertama. Terus untuk bearing pad 2, catatan saya itu 7750. Dan untuk bearing pad ketiga itu 850. Nah,
harusnya peletakannya di sini. Nih, garis yang kedua. Tapi karena tinggi bearing padnya itu 150 mili, maka saya akan lebihin dikit. Jadi dia segini. Makanya garisnya di atas kan. Nah, yang pertama kita akan buat di bearing pad yang pertama. Kok di sini nggak kelihatan? Nggak usah panik. Ke view, line piece, pilih yang terpurukkan. Ini kan ada bearing pad banyak. Kita blok semua lalu oke. Nah, ini kita udah ada nih di sini garisnya bearing pad 3. Itu ke bearing pad 1 dulu. Iya. Oke. Kita ke bearing pad 1 dulu. Kita akan taruh bearing padnya di sekitar sini. Sebelum itu kita harus kasih jarak dulu. Nah, bearing pad itu dari pinggir sini kita kasih jarak 100 mm. Jadi kita buat, kita copy sini, terus kita move buat 100. Yang ini kita agak tinggiin lagi. Kunciannya lupa saya buka. Karena saya mau ninggin yang ini aja. Sorry. Nah, ini saya tinggiin karena dia senternya. Nah, ini sudah ada seperti ini. Saya mau copy aja. Ini untuk di abutment di sini. Kalau untuk di pilar dia letak di sini. Terus tinggal di geser lagi 100. Nah, kita copy lagi. Kita taruh di sini. Terus geser lagi 100. Untuk yang ini copy aja lagi. Banyak ya garisnya, iya. Jadi harus teliti. Nah, terus copy lagi. Tapi di sini dulu. Baru move lagi. Jaraknya 100. Udah ada di sini bearing padnya. Sudah ada garisnya. Pertama kita tandain dulu. Untuk garisnya yang abutment dia ada di 31, yang ini 24, 25. Saya sambil catat ya. 31, 24, 2, 33. Di sini garisnya 34 dan 35. Sudah itu saya ke bearing padnya lagi. Nah, di sini saya buka insert, load family lagi, bearing pad open. Kalau tadi kita ke isolate, kalau dia ke isolate dia keluarnya stempel. Karena saya buat bearing padnya ini bukan di bagian struktur foundation, tapi di bagian beam. Nah, seperti ini. Jadi saya akan letakkan, saya taruh dulu di sini.
Nah, seperti ini karena tampilannya hidden line, with frame aja. Lalu kita pindahin ke sini. Lalu sudah, kita copy. Sebelum itu, kita lihat lagi gambarnya. Diminta pilarnya, girdernya itu berapa. Di sini saya hitung ada 6 dengan jarak masing-masing 200 atau 2000, tapi di tengah ini ada jarak ya sekitar 3700. Maka tampilan yang spoonpel tadi boleh kita hapus. Maaf ya, lagi gak enak badannya. Lalu kita akan buat garis baru dengan cara kita yang tadi di copy. Sama kita buat dari tengah juga. Lalu 8400 dibagi 2. Kalau sudah, saya akan offset. Tadi jaraknya 3700, berarti 3700 dibagi 2. Yang ini mah kita mirror aja. Nah, kalau sudah baru kita akan offset ke kanan dan kiri 2000. Dia tadi minta 6 kanan kiri. Nah, lalu yang ini sabar. Kita buat ulang aja di sebelah sininya biar nggak salah ukuran. Baru bisa kita copy. Nah, seperti ini. Lalu kita taruh bearing padnya. Yang ini taruh sini. Baru kita copy. Hati-hati karena banyak garis. Takutnya mata ini salah melihat. Nah, sudah. Kita lihat dulu di shotnya. Dia pas letaknya sudah di sini. Lalu kita buat di bearing pad kedua. Nah, dia nggak ada garisnya, nggak apa-apa. Kita ambil contoh dari sininya aja. Kita ke beam lagi, cari ini. Terus saya akan letakin di sini aja sembarang. Lalu ini akan saya taruh. Saya pinjam dulu, baru saya move lagi ke sini. Tadi saya punya catatan di 33 ya. Banyak sekali garisnya. Nah, untuk yang satunya tadi 33, 32 ya. Sabar, saya klik dulu, pastiin benar atau enggak. Ya benar. Nah, baru deh saya bisa pindahin. Bisa juga gini, ke tengah, set lagi 2000.
terus sama 2000. Kalau udah banyak ini kan dia ini hidden di wireframe aja. Oh iya, saya saranin jangan dibuatin dulu karena takutnya bener deh kalau girder dia nggak boleh karena takutnya nanti kemiringannya nggak sama. Tapi kalau misalnya bearing pad nggak apa-apa. Harus teliti kalau enggak aduh bisa gawat. Nah, saya bakal ngambil yang di sini karena belum tahu patokannya. Nggak kelihatan. Oke, kita ulang dulu. Nah, di sini terus saya pindah lagi untuk taruh di sini. Karena kesalahan saya tuh nggak buat grid yang untuk di bearing pad, makanya kayak begini. Tapi nggak apa-apa. Udah bener yang tadi. Dari sini sudah. Ini matanya sudah kita taruh lagi bener. Terus untuk sebelahnya lalu bisa kita offset lagi 2000. Nanti 4000. Terus kejauhan. Harusnya double. Manual aja. Nah, sudah. Lalu kita ke bearing pad yang ketiga. Sama aja kayak tadi. Kita buat dulu patokannya. Taruh, kita cocokin dulu. Lalu kita pindah lagi ke sebelah sini. Dia tadi di 34 dan 35. 35 di sini.
terus untuk 34-nya ada di sini. Oke, kita atur lagi jaraknya. 2000. Kok nggak kelihatan ini? Frame-nya dihidupin. Lalu yang ini kita ambil contoh aja, garisnya sini, kita buat grid, kita copy, boleh di ujung ya, berarti oke. Kalau sudah, ini dihapus saja. Sudah seperti ini, kita lihat di slotnya. Kalau nggak ada, berarti nah udah ada ini karena di ketinggian. Oh iya, belum saya save the project. Profil jembatan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan meletakkan girdernya. Pertama, saya akan letakkan girder di bearing pad 1 dulu. Di sini saya buka bearing pad 1. Karena ini sudah tidak terpakai lagi, maka saya hapus saja. Karena nanti kita mau meletakkan girdernya. Tapi kalau nggak mau dihapus juga nggak apa. Jadi kita ke insert, terus load family, kita cari girdernya. Ini dia. Sudah open. Lalu ke struktur pilih yang beam, karena girder itu bagian atas. Kalau sudah ini, kita klik sembarang aja arah horizontal. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita move, kita letakkan di bearing padnya. Di sini. Kita lihat di bagian slotnya. Nah, dia sudah seperti ini. Karena dia mau minta kemiringan, mohon maaf, kita akan mengaturnya di bagian sini. Sini ada namanya Z Justification. Kita rubah topnya menjadi origin. Nah, dia agak naik. Lalu kita ubah kemiringannya. Gimana cara rubah kemiringannya? Di sini ada untuk elevasi. Kalau yang sini dia naik, berarti kita turunin dengan cara minus. Saya coba 900 ya. Nah, dia agak turun, berarti mungkin minus 850. Masih belum, di minus 800. Nah, sudah ya. Kita lihat yang sebelah sini. Dia harus naik. Kita coba 500. Masih belum. 650 mungkin. Nah, sudah. Ini kan agak kurang mepet. Sini kita panjangin aja. Sini kita
Tadi kan jaraknya 400. Coba. Nah, sudah. Oke. Yang sini. Ini bisa digeser sebenarnya. Dikit. Nah. Agak turun ya. Ini 950. Belum 900 saja. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Kita akan copy. Kita copy, kita taruh sini. Kita copy lagi. Lalu nanti untuk penggambaran selanjutnya di bearing pad yang kedua. Pelan-pelan aja, takutnya selip karena banyak garis. Ini bisa kita buat kelebihan satu dengan. Kalau ini kita lihat dulu di bagian view-nya. Ya, sudah. Lalu kita akan gambarkan di bagian bearing pad kedua. Nah, sama aja dia. Kita buka struktur beam, terus kita klik dulu sembarang secara horizontal, lalu kita gambar yang ini, kita move, kita letakkan di sini, lalu kita buka shootnya, kita lihat justification-nya kita berubah ke origin, terus kita atur elevasinya jadi mungkin agak diturunin 800 ya, minus 760 mungkin. Nah, dikit lah, minus 750 ya. Terus yang satunya kita turunin juga 200, coba. Wow, minus 400. Nah, di sini mungkin 180. Di sininya berarti agak diturunin dikit, minus 850. Kalau udah minus 850 berarti ini agak dikurangin dikit jadi 830, masih berarti 800 saja. Nah, kalau sudah, kita lihat ke bearing pad 2 nya, kita copy, ke sini.
Sudah, kita lihat di bagian shotnya. Kita setnya seperti ini. Karena ini udah nggak terpakai lagi, kita delete saja kecuali asnya. Ini juga kita delete saja, nggak apa-apa, biar nggak keramaian. Jadi dia cuma ada ini garis bisa diturunin seperti ini. Kalau dilihat dari shotnya dia udah sama, ini boleh juga di agak geser atau enggak kita rubah di sini, boleh jadi 41 berapa 42.800 tadi ya. Nah, jadi dia agak masuk dalam dikit. Kalau kita lihat dari view-nya, 3 dimensinya, 3D-nya, sebentar kita setting dulu. Nah, dia seperti ini bentuk penggambarannya. Oh, ini ada yang salah penempatan. Kita buka dulu di bearing pad yang kedua. Oh iya benar, delete aja, lalu copy. Kalau sudah, kita lihat lagi seperti ini. Kita realistikin aja. Kira-kira seperti ini gambarnya dengan kemiringannya. Nah, ini untuk spoon file-nya dia runcing. Ini untuk bagian atasnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk penggambarannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau tidak bisa dipahami. Selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.